Kami mewakili kelompok 2 akan mewawancarai seorang ibu rumah tangga tentang pentingnya pendidikan anak pada usia dini. Beliau juga adalah seorang praktisi pendidikan. Beliau mengajar sebagai seorang guru SD. Langsung saja kita menghampiri beliau untuk mewawancarainya. Ini kami ada tugas sekolah buat wawancara. Jadi kami sudah memberikan temanya itu pentingnya pendidikan anak pada usia dini. Nah kami kira ya ibu itu harus berbentuk lah buat tema kami ini. Jadi bisa minta waktunya sebentar saya wawancara. Enggak. Mau di luar apa di dalam? Terserah ibu. Di situ aja ya. Yang enak tempatnya, yuk. Ya. Gimana? Langsung saja ya. Ya kita kan tahu ya kalau seseorang itu sudah harus diberi pendidikan sejak yang kecil. Nah jadi menurut ibu itu seberapa penting pendidikan itu bagi seseorang? Penting sekali ya, apalagi kita zaman itu semakin modern. Jadi seorang anak itu harus diberi bekal seperti itu untuk menghadapi era globalisasi ini. Jadi mengapa seorang itu sudah harus diberi pendidikannya sejak inilah gitu. Iya, karena itu tadi untuk menghadapi era globalisasi ini. Karena kenapa dari usia dini? Karena usia dini itu usia yang paling bagus untuk mengajarkan anak. Karena memorinya tuh masih masih plong lah ibaratnya gitu. Ya terus sebagai seorang ibu ya tentunya kan ibu tuh sudah punya rencana ataupun cara untuk mendidik anak sebaik mungkin. Nah bagaimana cara ibu untuk mendidik anak ibu? Caranya ya natural aja ya, sesuai usia. Misalnya anak yang masih balita yang baru belajar misalnya belajar kata atau apa ya, natural aja. Misalnya anak enggak harus begini enggak, natural aja, diberi pengertian aja kalau ini salah ini benar, ini salah ini benar, gitu aja. Terus pada usia berapa seorang anak itu sudah harus mendapatkan pendidikan secara formal? Usia berapa? Usia 5 mungkin, 5 masuk TK, terus usia 7 tahun itu masuk SD. Jadi sekitar itu. Sekitar situ. Nah, terus ini ibu kan orang guru SD ya? Nah, sebagai seorang guru SD itu ibu kan dituntut untuk mengajar dan mendidik ya banyak anak kecil lah dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda dan sifatnya pun berbeda-beda. Nah jadi gimana ya, bagaimana cara untuk menghadapi anak-anak itu? Caranya ya kita juga menghadapi anak berbeda-beda tergantung dari latar belakang keluarganya. Misalnya contohnya misalnya seorang anak yang latar belakang keluarganya dia posisinya sebagai anak tunggal yang misalnya pengen apa dituruti di rumahnya, itu akan kebawa ke sekolah. Jadinya dia pengen semua teman-temannya nurut sama dia, apa yang dia ingin dia mau. Nah kita harus memberi pengertian kepada dia bahwa itu salah dan akan mengakibatkan teman-temannya menjauh, nggak punya teman nanti. Itu anak nanti juga mikir kalau oh iya itu salah, itu contohnya. Jadi kita menghadapi anak ya berbeda-beda dengan sifatnya dia. Ini saja wawancaranya, kalau tidak berikut pertanyaannya. Iya. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya maaf lah kalau ada kesalahan itu. Saya pun itu, terima kasih Bu. Iya.